asa. Makanya kemudian betul kalau Allah berfirman, wala tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat siapa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir yang datang ke kita itu sangat ditentukan oleh pikiran kita. Dan itu sesuai dengan pandangan agama, innallaha inda zonni abdi bi. Jadi Allah itu sangat tergantung kepada persangkaan apa ya? Hamba. Hamba. Itu luar biasa itu. Dan secara psikologis, orang-orang sukses itu ternyata dimulai dari pikiran-pikiran besar. Dimulai dari pikiran-pikiran besar, dari mimpi-mimpi besar. Ya. Jadi kalau misalnya ibu nanti punya pikiran lulus, lulus, lulus terus, wah insya Allah takdir yang mendekati bapak dan ibu itu adalah lulus. Itu menurut saya sangat bagus itu ceramah itu. Ibu Ika sudah lihat nggak ceramahnya, Bu Ika? Hmm? Sudah, Pak. Coba menurut menurut Bu Ika betul nggak ceramah itu? Iya, Pak, betul, Pak. Nah iya. Nah, Bu Tama sudah lihat nggak, Bu Sama? Ya, jadi apalagi kita sebagai guru nggak boleh. Guru itu apa namanya? Sekedar semangatnya standar. Wah, istilah Bu Sama itu semangatnya itu ya harus di atas rata-rata gitu loh. Semangat kita itu harus di atas rata-rata. Bahwa ternyata ada yang perlu dikoreksi, ada yang perlu diperbaiki, itu biasa. Ya, yang perlu diperbaiki itu biasa. Ya, dan itu termasuk sesuatu yang memang terbukti dalam diri saya. Terbukti dalam diri saya. Karena kita punya pikiran besar, ya artinya jalan untuk meraih pikiran dan imaj serta cita-cita besar itu terus Allah kasih kasih jalan dan tunjuk. Ada rintangan, tetapi rintangan itu bisa kita lewati karena kita sudah fokus pada pikiran. Bu Reni sudah baca belum, Bu Reni itu di grup tuh? Iya, tadi sudah Ya, saya lihat. nah itu menjadi inspirasi ya, menjadi inspirasi. Baik, saya kira Bapak dan Ibu cukup ya. Kalau cukup, kita akhiri. Semoga semangat. Nanti tidak boleh luput setiap habis pertemuan Zoom ini harus ada diskusi. Diskusinya itu jangan jangan begini. Saya belum selesai, cukup nggak begitu nggak ya. Jadi komennya jangan begitu, Bu. Nanti kalau komennya seperti itu nggak ada nilainya gitu. Pak Komarudin komennya coba didiskusi, coba. Oke, saya sedang mengerjakan modul ajar kedua. Oh, nggak begitu komennya. Jadi kalau seperti itu komennya gimana saya menilainya? Tetapi misalnya begini, oh iya ya, saya itu ternyata punya kelemahan. Video yang sudah saya eh, buat itu kelemahannya dituliskan satu-satu. Media modul ajar yang sudah saya buat itu kelemahannya satu-satu ditulis. Nah, itu baru di situ dapat nilai ya. Itu ya, Pak Denbu. Baik, kalau sudah selesai ya. Silakan Pak Komarudin, gimana Pak Komarudin? Silakan. Iya, sebelum ditutup, mohon maaf Pak. Eh, yang pertama tentu saya ucapkan banyak terima kasih Pak, Bapak dan Ibu eh, Bu Rofiah sebagai guru pamong telah sabar Pak ya, membimbing. Tentu saya emang berharap ada 2 poin besar Pak saya mengikuti kegiatan PPG ini. Tentu harapan kami adalah lulus. Dari yang terpenting dari itu adalah bagaimana kami bisa memahami Pak, memahami apa yang ilmu yang telah kami dapatkan. Karena jujur aja saya sebetulnya punya beban moral juga kan gitu, setelah mungkin dinyatakan
lulus sebagai guru bersertifikat, karena secara apa namanya punya tanggung jawab moral tentunya kan gitu. Itu yang pertama. Makasih Pak. Jadi mohon maaf ini kalau kalau istilah Sunda itu kadang kami itu kadang belat Pak. Belat sekali untuk mendapatkan apa namanya apa yang disampaikan sama Bapak, padahal berulang-ulang kali tetap aja kan gitu. Terus yang selanjutnya apa coba kami apa namanya apa yang menjadi masukan di tentunya di LMS ya, di anunya masing-masing, di akunnya masing-masing. Kayak saya yang kemarin itu eh, di konten saya anu kayak tentang kemarin itu masukan tidak disiapkan materi remedial Pak ya, yang di PAI, yang di MA satunya tuh. Betul, Alhamdulillah betul. kami coba di MA 2 kami sudah diadakan kan gitu, walaupun ya itu sebisa kami kan gitu. Terus Betul, juga betul. nah terus yang glosarium, nah ini Pak yang jadi bahan pertanyaan dan sekaligus mungkin pertanyaan yang lain. Satu, glosarium itu apakah eh, diambil dari kata-kata ataupun ada kaitannya sama materi yang bersangkutan, Pak? Satu itu, yang Ya, kedua tadi menyambung apa namanya teknik penulisan di MA tuh. Nah itu ada tulisan kalau nggak salah tadi kan cover Pak ya. Lalu yang kedua ya. tulisan konsisten. Nah yang dimaksud tulisan konsisten itu eh, apa Pak? Itu dua pertanyaan itu. Lalu yang selanjutnya saya rasa emang kegiatan PPG ini kalau istilah Sunda itu Saina herang, laukna benang Pak gitu Pak. Betul, betul. Kalau istilah Sunda tuh gitu. Jadi ingin bawa ketenangan juga ya, ya lulus juga ya PPG-nya lulus kan gitu. Itu Pak mungkin Pak. Terus yang lainnya Insya Allah mungkin kalau tidak ada yang nanti ada yang ditanyakan mungkin saya akan japri saja Pak. Mungkin nanti ke Ibu ke Bapak ataupun ke Ibu secara langsung. Baik, Oke, coba. baik. Ya, tentu itu harapan kita semua, Pak Komar. Harapan 240 peserta PPG dan harapan Pak kami pengelola, karena eh, target dari setiap kegiatan itu adalah Bapak dan Ibu 100% lulus dan memperoleh sertifikat dengan segala hak dan tanggung jawabnya. Ya. Segala hak dan tanggung jawab itu artinya bahwa ketika kita sudah memperoleh sertifikasi guru, maka kemudian yang kita bayangkan itu bukan tentang apa yang bisa kita peroleh, tetapi harus tentang apa yang kita bisa berikan. Gitu kan. Yang bisa kita peroleh itu sekian nominalnya, tetapi kemudian yang kita bisa berikan itu apa? Nah, kan gitu. Kira-kira seperti itu. Maka bagi saya, insya Allah kalau misalnya kita sudah punya sertifikat, mental seperti itu akan tumbuh dengan sendirinya. Mental tanggung jawab, mental untuk memperbaiki diri, gitu kan. Bapak dan Ibu begini ya, sekarang itu betapa teknologi itu sangat mudah dan bisa menggantikan guru, karena terkadang kita itu bisa ceramah tanpa harus rekaman, Bapak dan Ibu, dengan menggunakan artificial intelligence. Saya itu tadi coba membuat ceramah saya hanya membuat skrip sekian, lalu kemudian saya masukkan ke sistem gitu kan, lalu muncullah saya masukkan gambar saya, foto saya ke sistem, lalu muncullah saya seperti berpidato. Nah, ini saya kirimkan ke Bapak dan Ibu. Tapi kemudian karena nggak ada suara laki-laki, saya suaranya menjadi perempuan, Bapak dan Ibu. Nah, ini salah satu anekdot ya, anekdot teknologi di dalam pendidikan itu seperti ini. Dan ini memang menjadi apa yang menjadi tantangan kita semua, Bapak dan Ibu. Menjadi tantangan kita semua. Dan saya menjadi lebih muda kelihatan di gambar itu, Bapak dan Ibu. Nah, coba Bu Ropi lihat nih ceramah saya, Bu Ropi.
saya Muslihuddin dalam versi I. Saya akan menyampaikan mata kuliah analisis silabus PAI. Saya report harus bikin video saya memanfaatkan I untuk menyampaikan materi. Mahasiswa saya harus menyimak materi saya. Ini gratisan jadi sebentar nanti semoga dapat dianggarkan untuk bikin I materi kuliah oleh Pak Dekan. Lucu kan? Jadi itu pakai teknologi apa Pak, Ibu? Itu pakai teknologi artificial intelligence, Pak. Saya tidak merekam, saya tidak melakukan apapun, saya hanya membuat skrip istilahnya itu, rangkaian semacam draft khutbah gitu kan, draft untuk ceramah gitu kan. Lalu kemudian digenerate menjadi artificial intelligence, saya sisipkan foto saya yang masih muda, maka akhirnya saya seperti sedang berceramah. Dan itu bisa mewakili saya untuk di-share ke anak-anak, misalnya anak-anak tinggal mendengarkan saja. Tinggal mungkin yang perlu yang perlu diperbaiki adalah koma dan jedanya itu di mana. Nah, itu kan suaranya jadi lempeng karena komanya titiknya itu nggak disusun. Nah, itu contoh bagaimana teknologi ke depan Bapak dan Ibu bisa dipergunakan. Bisa dipergunakan untuk membantu Bapak dan Ibu belajar. Maka kemudian Bapak dan Ibu nanti di UKIN misalnya, Bapak dan Ibu di UKIN harus membuat video sumber belajar. Bukan video kegiatan mengajar ya, video sumber belajar. Nah, video sumber belajar Bapak dan Ibu bisa menggunakan PowerPoint, video PowerPoint, atau bisa juga menggunakan artificial intelligence. Video PowerPoint itu artinya bahwa Bapak dan Ibu di PowerPoint itu bisa langsung direkam ceramah. Gitu. Kalau artificial intelligence seperti yang saya share tadi. Artinya begini, betapa ke depan tantangan kita itu luar biasa. Nah, sekarang juga saya sedang mencoba, tapi ternyata belum bisa terus ini. Jadi saya sedang mencoba ini nih Bu, nih ini voice typing, ya. Jadi begini, voice typing itu artinya kalau Bapak dan Ibu membuat laporan PTK, membuat laporan apapun, atau membuat misalnya kegiatan mengajar, Bapak dan Ibu nggak perlu nulis. Bapak dan Ibu tinggal bercerita saja, nanti kemudian si WA itu akan menulis sendiri Bapak dan Ibu. Akan menulis sendiri. Nah, ini karena tidak support, itunya bahasanya, akhirnya tidak bisa ya. Tidak ada bahasa yang support ya pada itu. Nah, artinya maksud saya ingin menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu teknologi sekarang itu luar biasa bisa membantu Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kualitas mengajar ya. Yang kedua terkait dengan apa yang disebut dengan penyajian atau style harus konsisten, artinya misalnya paragrafnya, ya judul, subjudul, itu rapih Pak, rapih. Atau huruf-hurufnya, kalau misalnya New Time Roman, maka semuanya harus New Time Roman, gitu kan? Kalau misalnya hurufnya pakai Arial, semuanya Arial. Walaupun Bapak copy paste, ya harus rubah dong hurufnya karena Bapak memilihnya Arial, jadi walaupun copy paste misalnya dari dokumen lain, ya hurufnya harus Arial juga dirubah. Ya, itu yang disebut dengan konsisten. Jadi konsisten itu ketika kita menyajikan sesuatu itu, misalnya subjudul, judul, dan subjudul itu betul-betul apa istilahnya itu posisinya itu bagus gitu kan. Lalu rata kanan, rata kirinya itu bagus. Pemilihan hurufnya itu juga bagus, gitu kan, konsisten. Misalnya kalau New Time Roman semuanya New Time Roman. Kalau Arial semua. Nah, itu yang disebut dengan konsisten. Yang kedua yang disebut dengan glosarium itu adalah daftar kata-kata asing atau daftar konsep-konsep utama dan kunci yang Bapak dan Ibu tuangkan di dalam modul ajar, termasuk juga di dalam materi tentu. Ya. Misalnya kalau di modul ajar itu ada kata-kata, misalnya soal media pembelajaran, misalnya project based learning. Nah,
Nah, Bapak masukkan apa yang disebut dengan project based learning itu di glosarium. Termasuk juga materi. Materi misalnya kalau ada yang baru, sajikan. Jadi glosarium adalah kata-kata kunci dan konsep-konsep kunci yang memang harus dipahami oleh si pembaca yang ada di modul itu. Nah, itu di glosarium. Jadi bukan hanya dari materi ajarnya Pak Komarudin, tetapi dari keseluruhan apa? Isi modul. Keseluruhan isi modul. Misalnya Bapak dan Ibu menyajikan artificial intelligence atau AI. Nah, apa yang disebut dengan artificial intelligence atau AI itu? Nah, Bapak dan Ibu tulis apa yang disebut dengan AI. Nah, itu yang disebut dengan glosarium. Ya. Terus yang ketiga, apalagi Pak Komar tadi itu? Sudah ya? Ya, saya kira cukup itu glosarium dan tentang style ya, tentang stylish. Kemudian tadi tentang video, ya memang itu tadi walau bagaimanapun karena kita menilainya dari video praktek mengajar, mungkin Bapak dan Ibu lengkap mengajarnya, tetapi kalau di videonya itu tidak lengkap ya dianggap tidak lengkap. Gitu. Karena yang kita nilai adalah video hasil rekaman mengajar. Maka kemudian rekaman mengajarnya harus lengkap. Saya kira itu ya, Bapak. Ada satu lagi Pak, punten Pak, ini terkait pembuatan apa namanya nanti di UKIN tuh Pak video atau bahan ajar modul ajar itu baiknya apakah bisa diulangi lagi Pak modul ajar sehingga kami bisa menyempurnakan di pas lagi UKIN atau harus yang baru lagi Pak? Jadi ujian kinerja itu menyajikan modul ajar serta melaksanakan modul ajar itu sesuai dengan program yang sedang berjalan, Pak. Nah, jadi baru. Misalnya kan Bapak dan Ibu nanti UKIN-nya itu di awal-awal September ya. Di awal September itu materi apa? Maka caranya yang paling bagus adalah coba lihat jadwal UKIN kapan. Nah, Bapak dan Ibu di tanggal itu sudah masuk bagian mana kira-kira. Nah, Bapak Ibu siapkan modul ajarnya dari sekarang, begitu. Jadi bukan mengulang memperbaiki modul yang sudah ada di PPL, apalagi di Lokakarya. Apalagi di Lokakarya. Tetapi modul ajar itu merujuk kepada program yang sedang berjalan. Agar Bapak dan Ibu bisa maksimal membuat modul ajar, nah Bapak dan Ibu di samping mengajar sekarang sesuai program yang sedang berjalan minggu ini, Bapak dan Ibu lihat, Bapak dan Ibu lakukan antisipasi. Kira-kira nanti di minggu kedua atau ke-1 di bulan saya kurang tahu apa. September ya, September itu materi di situ apa. Nah, Bapak dan Ibu bisa siapkan modul ajarnya sekarang. Kira-kira begitu, Pak. Iya, Komar. ya, Ya. Pak. Berarti nggak langsung ya Pak ya? Maksud dikira UKIN tuh pembelajarannya sambil disorot gitu, sambil di video enggak ya Pak ya? Tetap edit bentuknya ya? Ya betul. Makanya kemudian mengapa di PPL itu Bapak dan Ibu harus terampil merekam, terampil mengedit. Karena memang tetap yang diuji itu adalah videonya, Pak. Video praktek mengajar. Video praktek mengajar. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu nanti akan saya tampilkan bagaimana Bapak dan Ibu bersuara, tapi kemudian suara Bapak dan Ibu itu bisa langsung tercetak sebagai ini. Tercetak sebagai
draft, tidak tercetak sebagai draft. Ya, tinggal ngetik sendiri ya. Iya, jadi ngetik sendiri, ya, ngetik sendiri. Tes. Oh, belum bisa Pak. Belum bisa. Nanti kita pelajari ya. Artinya saya ingin menyampaikan begini Bapak Ibu nih. Ini juga penting nih. Bapak dan Ibu kalau misalnya begini nih. Bapak dan Ibu mau agar kita itu ketika membuat laporan itu tinggal menyusun laporannya, karena apa yang harus ditulis itu sudah disediakan sama sistem. Caranya seperti apa? Caranya insert masuk ini. Insert ya. Insert ya. Kelihatan nggak Bapak dan Ibu? Kelihatan tidak? Kelihatan. Kelihatan, masuk insert, lalu get in ya. Get and ins. Nah ini. Get and ins. Nah gitu. Nanti get and in akan muncul berbagai macam sistem, Pak. Nah, Bapak dan Ibu misalnya ingin tulisnya itu AI. Nah, AI, Artificial Intelligence. Nah, Gen Text Assistant. Ya. Gen Text Assistant. Nah, Gen Text Assistant, lalu add, lalu continue. Lalu got it. Nanti seperti apa? Nah, ini sudah masuk nih. Sudah masuk tanda tinta ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Iya. Nah, klik. Nah, Bapak dan Ibu harus sign in dulu. Sign in. Nah, untuk sign-nya itu Bapak dan Ibu bisa lewat email. Saya sudah punya email, misalnya saya sudah
Atau masuknya pakai Microsoft Phone. Set. Ya, kok belum masuk ini. Nah, welcome ya. Coba perhatikan, saya sudah punya masuk. Saya ingin minta misalnya eh, struktur, ya, struktur laporan siklus penelitian tindakan kelas. Nah, gitu. Saya klik di sini, lalu saya klik generate yang ini. Draft dulu, saya kasih di sininya itu bullet point. Ya, jadi struktur siklus penelitian tindakan kelas. Saya generate, klik di sini. Nah, pelaksanaan, observasi. Ada Bapak dan Ibu. Hasil penelitian, perencanaan, pelaksanaan, observasi. Sama dengan tadi ya. Ya. Lalu saya ingin di sini apa saja, kita coba ya, apa saja yang harus dijelaskan di pembahasan tentang perencanaan tindakan kelas. Nah, sekarang bukan lagi bullet point, tetapi kemudian draft. Nah, pilih draft, gitu. Ininya disorot. Nah, gitu. Kita klik generate. Dalam pembahasan tentang kelas, hal yang perlu dijelaskan antara lain tujuan perencanaan, modul. Bikin sendiri, Bu. Banyak tuh. Tujuan perencanaan, modul ajar, pendekatan pelajaran, kegiatan pelajaran, teknik penilaian, hasil belajar. Nah, belum menjelaskan saya teknik penilaian tuh. Kesimpulan. Ya.
Yuk kita bikin lagi, kita uji lagi kepintaran ini. Apa yang harus dijelaskan dalam pembahasan pelaksanaan PPK? Generat lagi, Bu. Dalam pembahasan yang luas, perlu dijelasan mengenai langkah-langkah yang dilakukan Wah, Ibu kalau sudah bisa teknologi begini gampang, Bu. Bikin laporan apa, Bu? PTK. Ini ilmu, Bu. Nah, kita coba lagi. Apa Nggak yang usah harus kopas ya Pak ya. nggak perlu kopas. Iya, kalau chat GTP kan kopas. Kalau ini Iya, bisa langsung ke Word-nya. keywordnya. Apa yang harus dilakukan dalam menjelaskan hasil observasi pada penelitian tindakan kelas. Sampaikan lagi. Minta lagi. Tuh, Bu. Nggak perlu mikir, Bu. Iya Pak. Nah, sekarang tambah refleksi deh. Apa yang harus dijelaskan pada pembahasan refleksi dalam kegiatan penelitian tindakan kelas. Generate lagi. Oh, teksnya Di bold dulu, Pak. belum di bold tuh, betul. Lupa saya. Iya masih panjang. Oh, Bu. Sudah, Bu. Ini sudah laporan apa sih? Siklus. Tinggal nanti disesuaikan laporan-laporan ini apa ya? Tujuan perencanaan, menjelaskan tujuan kelas dari tindakan kelas yang akan dilakukan. Saya ingin bertanya kepada AI ini tentang bagaimana mengajar Asmaul Husna yang baik. Bagaimana mengajar cara mengajarkan kalau tidak bisa jawab berarti dia bukan beragama Islam, Pak ini. Oh, dia bisa. Oh, gitu. Kasih yang itu Pak. Hah? Kalau belum tahu.
apa namanya? Ada yang sampai ke kampus cari-cari PTK, mana dari Kuningan. Apa tuh? Ada yang ke kampus nyari PTK tuh, Pak, ke perpus. Oh, ya untuk Kalau kayak apa? gini kan lebih cepet. Iya, untuk apa ke Mana kampus? jauh deh. Iya, mana Untuk apa jauh ke dari kampus? Kuningan. Usaha masa, Ya, usaha mau ke Bukan, kampus dah. Lo udah ti- tahu ChatGPT saya. tinggal pakai Google saja. Tapi kalau pakai Google, laporan PTK itu yang paling gampang Google. Tetapi kalau misalnya yang langsung praktek bisa tuh Pak, ini yang mau mengajar Asmaul Husna nih. Pahami mana dan arti Asmaul Husna sebelum mengajarkan kepada siswa. Gunakan metode interaktif. Ini kata mesin saja metode interaktif. Jadi bukan ceramah. Buat bahan ajar yang menarik. Berikan contoh praktis. Gunakan metode hafalan. Ada. Buat kegiatan berkelompok. Tuh Pak. Ini kata mesin nih Pak. Berikan penghargaan. Ulangi materi. Libatkan orang tua. Wah, malah harus libatkan orang tua kalau di sini keren. Jadikan pembelajaran menyenangkan. Ini kata Mister Mesin nih. Ya. Nah, itu ya, Bapak dan Ibu, satu-satu ilmunya. Ya. Ya, Pak. Nah, nanti masuk apa dulu? Inset, lalu apa? Get, get Get. add, get add in, ya. Tapi harus nyambung sama internet, Bu. Iya, Pak. Iya. Nanti kalau sudah get add in, pilih get text Text. assistant. iPhone. Nah, nanti kalau misalnya suruh daftar, daftar pakai email Ibu. Dan enaknya memang emailnya email Microsoft apa namanya Microsoft, bukan email Google. Kalau email Google harus terus setiap itu harus itu lagi. Nah, saya mau nanya bagaimana cara lulus apa Bu? Pendidikan? Profesi apa? Tanya nih Bu ke Bah Google Bu, ke Bah AI. Supaya boleh tahu. Penuhi persyaratan masuk daftar program pendidikan profesi guru, ikuti kurikulum dan kegiatan belajar, pelajari teori dan praktek pengajaran, ikuti evaluasi dan ujian, lulus ujian akhir, ikuti proses sertifikasi, terus mengembangkan diri. Ingatlah bahwa profesi guru dapat bervariasi tergantung pada negara atau institusi pendidikan yang Anda pilih. Pastikan untuk mengikuti petunjuk dan persyaratan yang telah ditetapkan. Jadi kalau di sini semuanya nisab semua, Bu. Nggak ada yang nasib ya. Harus nisab semua. Oke. Nah, itu Bapak dan Ibu sekedar apa namanya? Tambahan ya, tambahan pengetahuan. Di samping ada nanti hal-hal lain yang Bapak dan Ibu itu. Misalnya begini. Bapak dan Ibu ingin misalnya rujukan berbahasa Inggris itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada cara mudah. Di sini juga Bapak dan di sini. Ya. Baik, saya kira cukup ya. Kita akhiri bersama pertemuan ini dengan membaca hamdalah dan mohon maaf apabila ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan ya. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat Bapak dan Ibu ya. Ya, Baik. Pak. Pak, terima kasih Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Izin ini ya, izin